Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara temanku semua. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh misteri dan makna kehidupan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak sih kamu dengar cerita tentang seseorang yang coba disantet tapi justru yang ngirim santetnya yang kena batunya? Kok bisa? Ternyata, mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka punya pengawal tak terlihat dari alam gaib yang selalu siap melindungi. Kira-kira, apakah kamu salah satunya? Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-temanmu, dan tekan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Yuk tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk keberkahan bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kepercayaan Jawa, setiap orang memiliki weton, perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa, yang dipercaya menyimpan kekuatan, karakter, bahkan perlindungan gaib. Nah, ada beberapa weton yang disebut-sebut punya pengawal tak kasat mata. Bukan cuma mitos, tapi banyak kejadian yang memperkuat kepercayaan ini. Dalam video kali ini, kita bakal bahas 7 weton yang dikenal punya penjaga gaib, yang katanya bikin santet mental balik ke pengirimnya. 1. Weton Minggu Legi, daya spiritual turun-temurun yang membuat mereka kebal dari gangguan gaib. Weton Minggu Legi dikenal sebagai salah satu weton yang paling istimewa dalam perhitungan primbon Jawa. Gabungan hari Minggu, yang dilambangkan dengan unsur api dan semangat, dengan pasaran Legi, yang mewakili ketenangan dan kesejukan batin, menciptakan harmoni energi yang sangat kuat, baik di alam fisik maupun non-fisik. Orang yang lahir pada Minggu Legi biasanya memiliki keseimbangan energi yang membuat mereka seperti cermin bagi energi buruk. Apapun yang jahat akan mental balik sebelum menyentuh mereka. Dari sisi spiritual, Minggu Legi dipercaya memiliki garis warisan yang kental dengan leluhur yang kuat secara batin. Entah itu kakek buyut yang seorang kiai, pendekar, atau bahkan penjaga situs-situs keramat, energi itu tidak hilang begitu saja. Ia mengalir, diwariskan lewat darah dan waktu, dan bersemayam dalam diri mereka yang terlahir di hari ini. Tak heran, orang dengan weton ini kadang tumbuh menjadi pribadi yang punya daya pikat spiritual, meskipun tidak belajar ilmu gaib secara formal. Pernah dengar cerita tentang seseorang yang disantet, tapi malah pelakunya yang jatuh sakit parah? Salah satu kisah yang cukup terkenal di daerah Magelang terjadi pada seorang lelaki bernama Pak Joko. Beliau adalah seorang petani biasa, tidak pernah belajar ilmu kebal atau spiritual. Tapi karena urusan tanah warisan, ia difitnah dan disantet oleh saudaranya sendiri. Alih-alih jatuh sakit, Pak Joko tetap sehat, segar, dan tak merasa ada yang aneh. Justru, dalam beberapa minggu, si pelaku santet mengalami kesurupan dan muntah darah. Setelah didatangi orang pintar, barulah diketahui bahwa Pak Joko lahir di Minggu Legi, dan dijaga oleh sosok leluhur dari garis keraton yang sangat kuat. Gak bisa ditembus, Mas, kata sang dukun. Ada pagar gaib yang melingkar di tubuhnya. Sisi menarik lainnya dari orang dengan weton ini adalah ketajaman intuisi. Mereka seringkali mendapat mimpi-mimpi aneh sebelum hal besar terjadi, baik buruk maupun baik. Misalnya, menjelang sebuah kecelakaan, mereka akan mimpi jatuh atau dikejar ular. Saat ada orang yang berniat jahat, mereka bisa langsung merasa tidak nyaman saat bertemu atau sekadar mendengar namanya. Bahkan, beberapa orang yang lahir Minggu Legi tidak sadar bahwa mereka memiliki kemampuan scan energi. Ketika masuk rumah atau ruangan, mereka bisa langsung merasakan apakah tempat itu bersih atau menyimpan penghuni. Namun, semua keistimewaan itu tentu datang dengan tanggung jawab. Orang dengan weton Minggu Legi juga cenderung menarik perhatian, baik dari sesama manusia maupun dari makhluk tak kasat mata. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk rajin menjaga diri, baik secara spiritual, dengan berdoa, membaca sholawat, dan bersedekah, maupun secara batiniah, tidak sombong, rendah hati, dan tidak menyalahgunakan energi. Ada satu pesan turun-temurun dari para leluhur Jawa bagi pemilik weton ini. Jangan pernah pakai kelebihanmu untuk menindas. Karena pagar yang melindungimu hari ini bisa jadi yang melemahkanmu jika disalahgunakan. Jadi, kalau kamu termasuk dalam golongan Minggu Legi, bersyukurlah. Tapi jangan terlena. Kekuatan sejati bukanlah dari apa yang melindungimu,
tapi dari apa yang kamu perbuat dengan perlindungan itu. Dua Weton Jumat Kliwon, sang penjaga dua dunia yang disegani alam gaib. Dari sekian banyak weton, Jumat Kliwon seringkali disebut sebagai weton keramat. Kombinasi antara hari Jumat, yang secara spiritual dianggap penuh berkah dan berkaitan erat dengan energi langit, serta pasaran Kliwon, yang dikenal sebagai gerbang dimensi halus atau batas dunia gaib, menjadikan mereka yang lahir di hari ini memiliki getaran spiritual yang sangat kuat, bahkan tanpa mereka sadari. Orang dengan weton Jumat Kliwon ini, ibarat jembatan hidup antara dua dunia. Mereka mudah merasakan hal-hal gaib, sering mendapat firasat, dan tak jarang menjadi lampu merah bagi energi jahat. Secara metafisik, keberadaan mereka seperti membawa cahaya terang di tengah kegelapan dunia halus. Ini membuat makhluk-makhluk negatif segan, bahkan takut. Kalau kamu berniat buruk pada orang Jumat Kliwon, jangan kaget kalau malammu malah dihantui oleh dirimu sendiri. Itulah ungkapan yang sering terdengar di masyarakat Jawa, terutama dari para sesepuh. Ada banyak kisah nyata yang menunjukkan bahwa mereka yang lahir di Jumat Kliwon ini tidak bisa disentuh oleh santet, pelet, atau sihir jahat lainnya. Bahkan ketika mereka menjadi target, energi negatif tersebut sering mental atau malah berbalik ke pengirimnya. Salah satu cerita datang dari seorang perempuan bernama Burina yang tinggal di Kediri. Ia adalah ibu rumah tangga biasa, hidup sederhana, ramah pada tetangga. Namun, karena merasa iri, seorang tetangga menyewa dukun santet karena tidak suka melihat Burina yang dianggap terlalu beruntung. Tapi apa yang terjadi? Dalam beberapa hari, justru si penyantet mengalami mimpi buruk setiap malam, dan setiap kali bangun ia memar-memar tanpa sebab. Saat didatangi orang pintar, sang dukun langsung bilang, "Kamu nyerang orang Jumat Kliwon. Salah besar. Dia dijaga makhluk putih dari 7 penjuru. Apapun yang kamu kirim, bakal balik lebih keras." Makhluk penjaga yang diakini mengiringi weton ini disebut bukan sembarang entitas. Konon, mereka adalah arwah suci atau leluhur bersih dari keturunan yang dalam hidupnya punya hubungan erat dengan dunia spiritual. Bisa juga dari hasil tirakat turun-temurun yang diwariskan lewat garis darah. Orang Jumat Kliwon juga dikenal memiliki wajah yang menenangkan tapi tegas. Meski tidak banyak bicara, aura mereka mampu membuat orang lain segan. Dalam pergaulan, mereka sering dijadikan tempat curhat karena punya pemahaman emosional yang dalam. Tapi lucunya, kalau ada yang niat jahat, biasanya langsung gelisah saat dekat dengan mereka. Seolah-olah hatinya terpantul oleh cermin yang sangat jernih. Tapi jangan salah sangka. Tidak semua pemilik Jumat Kliwon sadar akan kelebihan ini. Justru banyak di antara mereka yang tumbuh sebagai orang biasa, bahkan cenderung sederhana, rendah hati, dan tidak percaya hal mistis. Tapi dari kejadian demi kejadian aneh yang mereka alami, akhirnya banyak yang mulai menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Aku sering banget diselamatkan dari kejadian bahaya tanpa alasan logis. Pernah mau ditabrak motor, tapi pas aku mundur selangkah, motor itu jatuh sendiri. Testimoni salah satu pemilik weton Jumat Kliwon. Namun, sebagaimana besar tanggung jawab datang bersama kekuatan, mereka yang lahir di weton ini juga harus hati-hati dalam ucapan. Konon, kata-kata mereka sering menjadi nyata. Misalnya, saat emosi dan tak sengaja mengutuk seseorang, bisa saja kutukan itu terjadi. Maka itu, sangat penting bagi orang Jumat Kliwon untuk menjaga emosi dan menghindari berkata buruk, bahkan saat marah. Dan yang paling penting, energi pelindung mereka semakin kuat ketika dibarengi dengan ibadah yang konsisten, sedekah, dan menjaga niat baik. Orang Jumat Kliwon kalau rajin sholawat dan zikir, bukan cuma dijaga dari santet, tapi juga jadi penyembuh bagi sekitarnya. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di Jumat Kliwon, jangan takut tapi juga jangan sembrono. Jagalah kelebihan ini dengan rendah hati, dan pergunakan untuk memberi manfaat, bukan menakut-nakuti. 3 Weton Rabu Pahing, perisai gaib dari alam, sang penolak santet yang tak terbantahkan. Weton Rabu Pahing dikenal sebagai kombinasi yang sangat kokoh dalam perhitungan primbon Jawa. Hari Rabu melambangkan stabilitas, ketenangan logika, dan keteguhan hati, sementara pasaran Pahing mewakili kekuatan batin, daya spiritual alami, dan koneksi kuat dengan unsur-unsur alam. Maka tak heran, mereka yang lahir pada hari ini diakini memiliki perisai gaib dari alam, bukan karena dipelajari,
tapi karena sudah melekat sejak mereka dilahirkan ke dunia. Apa maksud dari perisai gaib? Dalam kepercayaan spiritual Jawa, ini adalah semacam benteng energi yang secara otomatis menolak gangguan halus, seperti santet, teluh, guna-guna, bahkan niat jahat dari orang lain. Bukan karena mereka punya ilmu kebal atau pasang susuk, tapi karena getaran jiwa mereka sangat netral dan selaras dengan elemen-elemen alam semesta. Mereka tidak mudah terguncang, tidak mudah panik, dan justru saat diserang, mereka memantulkan balik energi negatif itu, seperti cermin. Pernah dengar kisah orang yang disantet tapi nggak ngaruh apa-apa? Bahkan malah rezekinya makin lancar? Nah, banyak dari mereka ternyata lahir di Rabu Pahing. Contohnya adalah Pak Subandi, seorang pedagang kelontong di pinggir pasar Salatiga. Dulu ia sering dirundung fitnah dan iri hati dari sesama pedagang, karena tokonya selalu ramai. Suatu hari, dia merasakan tubuhnya panas dingin dan bermimpi buruk. Tapi keesokan harinya, dia justru merasa lebih bertenaga. Tak lama, dua orang yang pernah bermasalah dengannya malah jatuh sakit dan sempat tak sadarkan diri. Setelah minta bantuan orang pintar, keduanya diberi pesan. Kalian salah target. Dia punya perisai tanah dan udara. Santet kalian terpental dan balik ke asal. Kisah-kisah seperti ini tak cuma terjadi sekali dua kali. Banyak orang Rabu Pahing mengalami perlindungan tak kasat mata, seperti selalu selamat dari kecelakaan, terhindar dari tipu daya, atau tiba-tiba terbangun saat bahaya mendekat. Bahkan saat mereka masuk ke tempat yang angker, energi mereka yang kuat bisa menetralisir gangguan dari makhluk halus. Namun yang menarik, mereka cenderung tidak menyadari keistimewaan ini. Justru orang lain yang merasa ada sesuatu yang beda dari mereka. Aura mereka tenang, tapi tajam. Senyumnya biasa, tapi tatapan matanya dalam. Orang yang berniat jahat akan merasa tidak nyaman jika berada terlalu dekat, seolah-olah ada bagian dari diri mereka yang disorot oleh cahaya terang. Selain itu, orang dengan weton Rabu Pahing juga terkenal punya kekuatan pikiran yang sangat solid. Mereka sulit dipengaruhi, tidak mudah percaya gosip, dan selalu berpikir logis. Inilah yang memperkuat daya tolak mereka terhadap serangan spiritual, karena tubuh dan pikiran mereka tidak memberi celah untuk ditempeli energi luar. Sama seperti rumah yang rapat pintu dan jendelanya, jin pun sulit masuk kalau tak ada celah. Namun, bukan berarti mereka kebal sepenuhnya. Ketika mereka mulai menjauh dari nilai-nilai kebaikan, misalnya sombong, iri hati, atau gemar menindas, maka energi perlindungan itu perlahan bisa memudar. Karena sejatinya, perisai gaib itu bekerja hanya untuk jiwa-jiwa yang selaras dengan harmoni alam. Ada satu ujangan dari orang tua Jawa untuk pemilik weton ini. Rabu Pahing itu anak tanah. Kalau dia menyakiti orang lain tanpa sebab, maka tanah itu bisa membuka diri dan menelannya. Maksudnya, meski mereka kuat, tapi tetap harus menjaga moral dan etika. Karena perlindungan mereka bukan senjata, melainkan berkah. Dan berkah bisa hilang kalau tak dijaga dengan kebaikan. Sebaliknya, kalau orang Rabu Pahing rajin bersedekah, menyebar manfaat, dan menjauhi konflik, maka bukan cuma dirinya yang dilindungi, tapi juga keluarganya. Banyak orang tua Jawa yang merasa aman kalau anaknya menikah dengan orang Rabu Pahing, karena dipercaya bisa membawa ketenangan dan keselamatan lahir batin. Jadi, jika kamu atau orang terdekatmu lahir di Rabu Pahing, ingatlah satu hal, kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah tembok spiritual yang tidak mudah runtuh. Tapi tembok pun harus dirawat, dijaga fondasinya, dan dihormati fungsi keberadaannya. Bukan untuk pamer, tapi untuk memberi keteduhan bagi orang-orang di sekitarmu. 4 weton Senin Pon, sang pembimbing jiwa, diberkahi pengawal dari dimensi cahaya. Weton Senin Pon dalam ilmu kejawen sering disebut sebagai weton yang ringan langkah, berat pengaruh. Kombinasi dari hari Senin yang bersifat lembut, keibuan, dan penuh intuisi, dengan pasaran pon yang tenang tapi dalam, menciptakan pribadi yang penuh daya tarik spiritual sekaligus aura penyembuh alami. Orang yang lahir pada Senin Pon kerap tidak sadar bahwa mereka sebenarnya memiliki kelebihan batin yang sangat kuat, termasuk perlindungan dari dimensi cahaya. Perlindungan ini bukan sekadar makhluk gaib penjaga, seperti yang dikenal masyarakat awam. Mereka bukan dijaga oleh jin atau leluhur semata, tapi oleh entitas yang dianggap berasal dari dimensi terang. Sering disebut sebagai penjaga cahaya, hodam putih, atau bahkan malaikat pengamat.
Sosok ini tidak muncul karena dipanggil lewat ritual atau tirakat berat, tapi hadir karena jiwa orang Senin Pon memang membawa misi luhur sejak lahir, membimbing, menenangkan, dan menyembuhkan. Bayangkan seseorang yang kehadirannya saja sudah bikin suasana tenang. Yang ketika bicara, semua orang diam. Dan ketika mereka menangis, seolah seluruh alam ikut bersedih. Begitulah kekuatan alami dari orang Senin Pon. Mereka cenderung tidak menyukai keributan, tidak suka pamer, dan lebih sering memilih diam dalam menghadapi konflik. Tapi jangan anggap remeh. Dalam diamnya itu, mereka menyerap, menganalisis, dan meresapi. Mereka bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu, bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Kisah-kisah mistis tentang orang Senin Pon pun banyak tersebar di masyarakat. Salah satu kisah datang dari seorang perempuan bernama Mbak Nur di Yogyakarta. Ia dikenal sebagai guru PAUD, kalem, penyabar, dan selalu ceria. Tapi ada satu hal unik. Setiap kali ada orang yang berniat buruk padanya, orang itu akan mengalami hal-hal aneh. Entah kehilangan dompet, jatuh terpeleset, bahkan ada yang mimpi didatangi cahaya terang yang memaksanya minta maaf. Orang pintar yang dimintai tolong menyebut bahwa Mbak Nur dijaga oleh sosok berjubah putih dari dimensi terang. Penjaga ini tidak menyerang, tapi memberi peringatan. Selain perlindungan dari energi gelap, orang Senin Pon juga dikenal sulit disantet. Kenapa? Karena frekuensi energi mereka terlalu tinggi untuk bisa dijangkau oleh ilmu hitam. Santet bekerja di frekuensi rendah, kebencian, dendam, iri hati, sementara jiwa Senin Pon hidup di frekuensi kasih, ketulusan, dan pengampunan. Bahkan ada yang menyebut, ilmu hitam yang dikirimkan ke mereka akan terurai dan hancur sebelum sampai. Namun, keistimewaan ini membawa tanggung jawab besar. Orang Senin Pon sangat sensitif. Jika tidak dibimbing dengan spiritualitas yang baik, mereka bisa mudah merasa lelah batin, terserap oleh energi negatif dari sekitar, atau terlalu mengorbankan diri demi orang lain. Maka penting bagi mereka untuk menjaga keseimbangan diri, dengan rutin beribadah, bermeditasi, menjaga jarak dari orang-orang toksik, dan rajin menyendiri untuk recharge energi. Jiwa Senin Pon seperti bunga melati. Harum meski tak terlihat. Tapi jika diinjak, bisa membuat penyesalan yang mendalam. Pepatah Jawa. Dalam keluarga, orang Senin Pon sering jadi penenang konflik. Dalam pertemanan, mereka sering dijadikan tempat curhat. Dalam pekerjaan, mereka disukai banyak orang karena sikapnya yang tulus dan tidak suka cari panggung. Tapi, jika mereka merasa dikhianati atau disakiti secara dalam, maka energi pengawal spiritual mereka bisa berubah menjadi perisai kuat yang memutus semua koneksi dengan pelaku. Dan saat itu terjadi, pelaku sering merasa kosong, karena telah kehilangan seseorang yang secara batin menyalakan cahaya dalam hidupnya. Keunikan lainnya, orang Senin Pon kerap mendapat mimpi yang bersifat simbolik, tentang peringatan, petunjuk, atau arah hidup. Ini karena penjaga spiritual mereka kerap menyampaikan pesan lewat alam mimpi. Tak jarang, mereka merasakan dejavu atau firasat yang kemudian terbukti benar. Jadi, bila kamu lahir pada hari Senin Pon, ketahuilah bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah penjaga cahaya kecil yang dikirim ke dunia dengan misi membawa kedamaian. Perlindunganmu bukan karena kekuatan kasar, tapi karena cahaya dalam batinmu. Dan selama kamu menjaga hati, niat, dan amalmu tetap bersih, maka kamu akan selalu dilindungi dari serangan gaib maupun niat buruk manusia. 5 Weton Kamis Wage, berkah tersembunyi, penjaga bangkit saat bahaya mengancam. Weton Kamis Wage kerap dianggap diam-diam berbahaya. Mereka bukan tipe orang yang menonjol di keramaian, tapi ketika diuji, kekuatannya muncul secara mengejutkan. Hari Kamis melambangkan kebijaksanaan dan spiritualitas tinggi, sementara pasaran Wage dikenal sebagai pasaran dengan getaran sunyi namun dalam. Kombinasi ini menjadikan pemilik weton Kamis Wage memiliki penjaga halus yang tidak aktif terus-menerus, melainkan baru bangkit ketika mereka dalam ancaman serius. Konon, pengawal gaib yang mengikuti mereka adalah entitas leluhur atau energi dari doa-doa panjang keluarga terdahulu. Bukan makhluk yang galak atau menyerang, tapi lebih mirip alarm gaib yang baru berbunyi ketika bahaya datang. Saat itulah energi pelindung dari dalam diri mereka bangkit dan membalikan energi jahat ke asalnya. Contohnya,
Seorang ibu di Klaten yang dikenal baik dan pendiam sempat jadi sasaran iri tetangga. Saat disantet, tubuhnya lemas tapi tak sampai jatuh sakit. Justru, dalam hitungan hari, pelaku yang mengirim santet malah jatuh sakit aneh. Seorang spiritualis bilang, dia Kamiswage. Ada pengawal leluhur yang bangkit hanya jika dia terancam. Orang Kamiswage juga punya aura tenang tapi kuat, mirip air tenang yang dalam. Mereka penyabar, penuh empati, tapi jika dikhianati, mereka akan menarik diri total dan meninggalkan luka batin mendalam bagi si pelaku. Weton ini membawa pesan penting, jangan pernah meremehkan orang yang diam. Karena saat penjaganya bangun, perlindungan yang muncul bisa membuat balik arah seluruh niat jahat yang dikirimkan padanya. 6 Weton Selasa Kliwon, naga tidur yang tidak boleh dibangunkan. Weton Selasa Kliwon dikenal sebagai weton penuh misteri dan kekuatan tersembunyi. Hari Selasa yang mewakili semangat, keberanian, dan energi api, berpadu dengan pasaran Kliwon yang merupakan gerbang dunia gaib, menghasilkan pribadi yang penuh dualitas. Tenang di luar, tapi menyimpan kekuatan besar di dalam. Mereka adalah naga tidur. Sangat kuat, tapi tak pernah menyombongkan kekuatannya. Pemilik weton ini punya pengawal halus yang tidak aktif setiap saat, tapi hanya muncul saat mereka benar-benar disakiti. Ketika diserang santet atau sihir, pengawal ini bangkit dengan kekuatan balasan yang seringkali mengejutkan. Mereka bisa membuat pelaku tiba-tiba gelisah, mimpi buruk, atau bahkan terserang sakit aneh yang tak bisa dijelaskan medis. Salah satu kisah nyata datang dari seorang pria bernama Mas Roni di Tulungagung. Ia orang biasa, ramah, dan ringan tangan. Tapi suatu hari difitnah dan disantet oleh pesaing bisnis. Bukannya jatuh sakit, Mas Roni malah makin lancar usahanya. Sementara si pesaing justru bangkrut dan masuk rumah sakit. Menurut paranormal lokal, dia Selasa Kliwon. Nggak kelihatan ilmunya, tapi penjaganya ganas kalau sudah bangun. Orang dengan weton ini juga memiliki insting kuat. Mereka bisa merasakan niat jahat, bahkan sebelum sesuatu terjadi. Mereka juga sering mimpi bertemu sosok bayangan besar atau makhluk gaib, yang menurut kepercayaan adalah penjaga mereka sedang memperlihatkan diri. Pesan penting bagi pemilik weton ini, tetaplah rendah hati. Karena kekuatanmu bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Jangan mudah terpancing emosi, karena naga dalam dirimu harus tetap tidur kecuali bila diperlukan. 7 Weton Sabtu Pon bara dalam sekam, disegani dunia gaib. Weton Sabtu Pon dikenal dalam primbon sebagai salah satu weton paling disegani. Hari Sabtu adalah simbol kekuatan, ketegasan, dan ketabahan, sementara Pon merepresentasikan kestabilan spiritual dan daya magis yang tenang. Gabungan keduanya melahirkan sosok yang memiliki daya ledak energi besar, kalem, tapi dalam dirinya menyala kekuatan yang membara. Orang dengan weton ini sering terlihat pendiam, fokus, dan penuh pertimbangan. Tapi saat mereka dizalimi atau diserang, energi pelindung mereka bangkit seperti bara dalam sekam, tenang di permukaan, namun bisa membakar siapa saja yang berniat buruk. Dalam dunia spiritual Jawa, mereka disebut memiliki penjaga berapi. Entitas halus berenergi panas yang akan aktif secara otomatis saat tuannya terancam. Ada cerita menarik dari seorang pedagang di Banyumas, Mbak Eni, yang dikenal jujur dan rendah hati. Ia pernah jadi sasaran santet karena iri dagang. Namun, bukan dia yang sakit, malah dukun yang disewa mengalami luka bakar tanpa sebab dan berhenti praktik. Setelah diselidiki, rupanya Mbak Eni lahir Sabtu Pon, dan dijaga oleh entitas panas yang tidak bisa didamaikan dengan cara halus. Aura mereka memang kuat. Bahkan beberapa orang PK merasa nyeri, atau tidak nyaman saat terlalu dekat dengan mereka, apalagi jika punya niat buruk. Itulah mengapa orang Sabtu Pon sering tanpa sadar membuat orang segan, walau belum mengucap sepatah kata pun. Pesan bagi pemilik weton ini, kendalikan emosimu. Energi besar dalam dirimu ibarat api, bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Gunakan kekuatan itu untuk melindungi, bukan untuk menghakimi. Dan selama kamu berjalan dalam kebaikan, maka tak satu pun niat jahat yang bisa menyentuhmu. Kalau kamu punya salah satu weton di atas, bukan berarti kamu harus sombong atau merasa tak terkalahkan. Justru, itu adalah amanah. Gunakan energi perlindungan itu untuk kebaikan, bantu sesama, dan jangan pernah berniat buruk. Kalau kamu tidak termasuk
jangan khawatir. Setiap orang punya perlindungan masing-masing, terutama kalau kamu rajin berdoa, bersedekah, dan berbuat baik. Jadi, apapun wetonmu, yang paling penting adalah bagaimana kamu menjalani hidup dengan niat baik, hati bersih, dan ikhlas. Karena energi terbesar dalam hidup bukan dari weton, tapi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ingat, orang yang hatinya bersih dan sering bersholawat juga punya penjaga tak terlihat yang jauh lebih kuat dari apapun. Nah, itu dia 7 weton yang katanya punya pengawal tak terlihat dan sulit disantet. Gimana? Apakah wetonmu termasuk? Yuk tulis di kolom komentar wetonmu dan pengalaman spiritual paling aneh yang pernah kamu alami. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman atau keluargamu yang lahir di weton keramat tadi, dan tekan subscribe buat terus dapetin konten-konten seru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.